bisa-bisanya ya, dia lebih memilih orang lain daripada ibunya sendiri. Cinta ini memang membutakan. Saya tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan memberikan pelajaran pada saya. Hai Jem, lagi sibuk gak? Sore ini kita ketemuan yuk. Ya Jeng bisa, tapi saya masih di kantor ya. Ya udah, nanti aku share ya lokasinya. Oke, see you ya. Oke Jeng, see you. Bye. Bah, Mas Papa. Bisa-bisanya mempermalukan istrinya di depan karyawan lain. Bener-bener ya Papa ya. Awas saya ntar di rumah. Besti, hai Besti. Duduk Ren. Oh ya, gue sampai lupa tadi nanya di telepon. Soal kebakaran itu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Jim, ini tangan lo kenapa? Ini kenapa lo nggak mau ngecek ke dokter aja? Enggak, ini enggak. Dikit doang. Serius? Iya, cuma luka bakar dikit aja kok, gak apa-apa. Gue sebenarnya datang gue pengen cerita soal Mas Haka sih. Mas Haka sekarang udah bisa ngomong. Oh ya? Alhamdulillah. Tapi setiap kali dia coba buat ngomong, dia pakai untuk minta maaf sama gue. Dia minta waktu sama gue untuk membuktikan kalau dia udah berubah. Dan gue bingung harus gimana. Jadi itu yang bikin lo galau? Ya. Gue paham sih, Rin. Pasti lo terganggu banget sama ini, apalagi kondisinya Mas Haka udah kayak gini kan. Apa Mas Haka nggak sebaiknya dipindah ke rumah Dita aja, Rin? Biar lo lebih tenang gitu. Justru gue malah nggak tenang nih kalau kayak gitu. Aduh Jeng, saya tuh kesel banget sama suami saya. Bisa-bisanya dia tuh melakukan seperti itu. Mempermalukan istrinya sendiri di depan orang-orang. Kesel kan Jeng? Tapi ya Jeng, kalau saya pikir-pikir ya, kayaknya suami saya itu mau bikin biar saya tuh mundur dari perusahaan deh. Iya juga sih Jeng. Kan saya udah pernah bicara sama Jeng berapa kali. Suaminya Jeng tuh pasti nggak bakalan setuju kalau Jeng tuh pegang peranan penting di perusahaan Wijaya. Oleh sebab itu dia cari cara gimana caranya supaya Jeng bisa keluar dari perusahaan dan tidak bekerja lagi di situ. Tuh kan, Jeng aja ngerasain seperti itu kan. Bagaimana Wijaya dipersulit sama istri tercintamu ini? Perusahaan kamu pasti akan hancur perlahan dan menyakitkan. Hai. Ya ampun, kenapa nggak ketemu di sana aja sih? Sibuk banget jemput-jemput segala. Oke, nggak apa-apa. Lagi kan juga deket. Oh iya, kita mau ngopi sama makan di mana ya enaknya? Yang deket-deket aja kali ya. Oke, let's go. Wait, tapi kamu udah izin belum sama Selin? Nanti dia marah lagi sama kamu. Saya sih belum izin sama Selin. Soalnya kan Selin lagi ngambek. Ntar adanya kalau saya hubungin dia, malah berantem lagi. Gitu. Tapi aku mau tanggung jawab ya kalau ada apa-apa. Santai aja, nggak akan terjadi apa-apa kok. Yuk, yuk. Thank you. Iya.
Boleh juga nih saya ambil. Sekarang juga saya transfer. Udah masuk Pak ya? Udah masuk. Makasih Pak ya. Thank you. Klien lu boleh juga ya? Gue pernah bilang, kalau lo kerja sama gue itu sangat menguntungkan. Karena gue punya banyak klien, dan mereka punya banyak uang. Jadi lo tenang aja. Si Coki ini emang ada gunanya kalau dijadiin sekutu. Selama dia nggak macem-macem. Gue tahu kalau lo itu orang yang licik. Tapi yang penting, gue masih pegang kartu as lo. Ya udah kalau gitu kita pergi aja yuk dari sini. Boleh, boleh, boleh. Ya udah, kita jalan ya. Oke. Lo tante? Tante di sini juga? Linda, kamu mau makan juga di sini? Cuman coffee break aja kok tante sambil ngemil-ngemil. Kalian berdua saja. Wah, ini pasti pacarnya Dante ya? Hah? Emang ya Dante itu nggak salah pilih. Cantik banget pacarnya. Enggak tante, aku sama Dante cuma temenan aja. Udah, gak usah malu-malu. Mentang-mentang ada di depan ibu. Sama mertua. Sudah. Kita duluan ya. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Baik tante. Yuk, Ju. Yuk. Bye. Happy. Hai Rin, Hey Tom, lu kok sendiri? Yuna mana? Nggak nemenin? tuh. Baru aja lewat orangnya. Sibuk banget manajer lo. Iya Besti, santai aja. Jadi gimana? Duduk dong, gue pengen ngobrol sama lo. Udah lama gak ngobrol. Gimana? Ngobrol apa? Enggak sih, gue cuman pengen nanya aja. Gimana hubungan lo sama Besti gue? Gimana ya? Ya pokoknya kita udah nyaman lah sama kesendirian kita masing-masing. Dan biar apa ya, biar nggak saling menyakitin juga. Bener nggak? Iya benar, gue setuju. Oh iya, Saka gimana Rin? Gue pengen kesana lagi, boleh nggak jengukin Saka? Ya boleh dong, boleh banget. Gue malah berharap banget kalian bisa sering-sering nengokin Mas Saka. Karena dia pasti bakal senang banget sih. Dan makin cepet sembuhnya. Dan sekarang Mas Saka tuh progresnya udah lumayan banget. Dia udah bisa ngomong walaupun nggak terlalu lancar banget. Tapi lumayan. Ya syukurlah Rin. Tapi gimana hubungan lo sama Saka? Gitu aja sih. Nanti setelah Mas Saka sembuh, gue rencananya mau lanjutin proses perceraian. Tapi kalau dari pandangan gue sih berharap kalian itu bisa sama-sama lagi, balikan lagi. Gue tuh udah nggak respect tahu sama Dita. Gimana ya, Dita tuh aduh nggak bener banget anaknya. Gue berharap Saka juga bisa udahin hubungannya sama Dita. Saka tuh masih cinta Rin sama lo. Gini Rin, gue pasti bantuin lo buat mantau Saka. Supaya tuh Saka bisa berubah lagi dan gak mengulangin perbuatannya lagi. Jadi gimana, lo mau ngasih kesempatan lagi gak buat Saka? Nggak akan. Kamu apaan sih ngomong aneh-aneh ke Ariana? Kamu kenapa sih tiba-tiba datang marah-marah? Orang cuman ngobrol-ngobrol sama Ariana. Aku tuh kesel ya sama orang yang selalu nyuruh Ariana untuk nerima Mas Saka lagi. Keputusan Arin untuk pisah sama Mas Saka itu udah bener, Tom.
kamu tahu nggak? Dengan kamu ngomong kayak tadi, itu sama aja kamu nyuruh Ariana jatuh ke lubang yang sama. Udah Besti, udah. Gue ngerti maksud lo baik. Lo gak pengen rumah tangga gue sama Masaka hancur. Tapi Besti udah gak usah marah-marah. Gak enak, malu tuh diliatin sama pelanggan lo. Tahu nggak jelas lah. Yaudah deh, Rin, gue balik kerja dulu ya. Oke. Ih, emang gitu tuh ya, kalau cowok tuh gak pernah ngerti, Rin. Dia tuh cuma belain Masaka doang, dia gak ngerti perasaan lo, Rin. Cowok suka kayak gitu deh.